Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan dijauhkan dari rasa malas yang besar ya. Dan juga semoga apa yang kita pelajari ini menjadi wasilah kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allah amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan wa ba'du. Wa ba'du. فهذا شرح مفيد على كتاب المسمى بكرة العين بمحمة الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح المعين بشرح كرة العين بمحمة الدين وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wa ba'du. Dan setelahnya membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahadha syarhun, maka bermula ini syarah mufidun yang memberikan faedah ala kitabi atas kitabku al-musamma yang dinamai bikurratil aini, ini aini ya, bukan ain, bikurratil aini dengan qurratul ain bi Muhammadiddin, nama kitab. Yubayyinu menjelaskan ianya syarah al-murada akan sesuatu yang dimaksud, wa yutammimul mufada dan menyempurnakan ianya syarah al-mufada akan faidah. Nah, ini mufad, nanti ada pembahasan di sini. Ayuhasilul maqasid dan menghasilkan ianya syarah al-maqasid akan maksud-maksud. Wayubrizul fawaida dan menampakkan ianya syarah al-fawaida akan faidah-faidah. Wasamaituhu dan menamai aku hu akan itu kitab bifathil mu'ini dengan kitab Fathul Mu'in bisyarhi qurratil aini bi Muhammadiddin. Wana dan bermula aku as'alu memohon aku Allah kepada Allah al-karimah yang maha mulia, al-mannana yang menganugerahi, an ya'umma semoga meratakan Allah al-intifa'a gitu kan, ini jadi maf'ul ini, al-intifa'a akan kemanfaatan bihi dengannya itu syarah khasati bagi orang yang khusus wal amati dan orang yang umum minal ikhwani dari saudara-saudara. Nah, sekarang kita baca hasyiahnya. Wa ba'du ilaih ay ba'dama wa ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wa tasyahudi wassalati wassalami ala nabi. Wa ba'dama sesudah sesuatu taqaddama yang telah terdahulu minal basmalati dari basmalah, walhamdalati dan hamdalah, wa tasyahudi dan tasyahud, wassalati wassalami dan salawat salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi. Faqul maka aku katakan lakum kepada kalian, hadza syarhun mufidun. Fahya maka bermula ia wa ba'du yu'ta didatangkan biha dengan wa ba'du inda iradatin tiqali ketika hendak berpindah min nau'in dari satu macam minal kalami dari pembahasan ila nau'in akhara kepada pembahasan yang lain gitu kan. Minhu darinya itu kalam. Jadi wa ba'da itu didatangkan untuk hendak berpindah suatu pembahasan gitu. Nah, untuk berpindah sesuatu pembahasan. Wal kalamu dan bermula pembahasan alaiha atasnya itu wa ba'du mimma dari
keterangan, ufrido yang dikhususkan bitalifi dengan karangan. Artinya pembahasan tentang wa ba'du itu sudah ada kitab yang khusus membahasnya. Maka di sini Syekh Muhammad Syaikhul Adimiyati fala hajata ilal itolati, maka tidak ada kebutuhan untuk memperpanjangnya gitu. Maksudnya memperpanjang pembahasannya di sini gitu. Nah, nggak ada kepanjangan gitu maksudnya. Nah, gitu. Kita juga nggak tahu ini tentang pembahasan wa ba'du ada di kitab apa. Intinya begitulah pokoknya mah. Gitu. Qauluhu bermula perkataan Musannif bi qurratil aini dengan lafaz qurratil aini. Qala fil qamus, telah berkatalah dalam qamus qurratil ainu. Ini fil madiyah qurratil ainu. Nah, fil mudhari'nya dia bisa dibaca qafnya bisa dibaca kasroh, bisa dibaca fathah, bisa dibaca domah. Nah, taqarru, taqirru, taqurru bil kasri wal fathi. Kalau taqarru, taqirru masdarnya qurratan gitu. Waktu domo dan didomahkan, kalau didomahkan qafnya taqurru masdarnya qururon ya, wa qururon gitu. Maknanya apa sih itu? Qurratil ain ya, barodat setelah menjadi dingin mata, wangqata'a dan terputus buka wah oleh tangisannya itu mata gitu. Makna qurratil ain. Auroat atau melihat ma akan sesuatu, kanat yang adanya ma mutasyawwiqatan itu rindu ilaih kepadanya ma. Nah, ini maknanya secara bahasa intaha, kita sorupin dengan sedikit perubahan. Nah, wahwa bermula ia qauluhu bi qurratil ain, huna di sini kinayatun, itu adalah kinayah. Nah, yang dimaksud dengan makna qurratul ain di sini adalah secara kinayah, bukan secara bahasa gitu. Ainis sururil aini, dari bahagianya mata, gembiranya mata. Li'annahu karena sesungguhnya hal dan sya'an yalzamu mesti min bardil aini, dari dinginnya mata, as-sururu oleh kebahagiaan, kegembiraan. Fahuwa maka bermula ia qurratil ain ya, kinayatun istilahiyatun, itu adalah kinayah istilahiyah gitu. Wasama dan menamai hu akane itu kitab ya, menamai musannif hu akan itu kitab qurratil ain bihadzal ismi dengan ini nama, li'annahu karena sesungguhnya kelakuan ya sulu hasil bihi dengannya itu kitab, sururun oleh kebahagiaan, wa farhun dan kegembiraan, liman bagi orang yatali'u yang melihat atau membaca siman alaihi atas itu kitab. Artinya kenapa sih ditamai dengan qurratil ain? Karena terhasillah oleh kegembiraan mata dari membacanya ini kitab. Maksudnya ketika kita membaca kitab qurratil ain, kita dapat menemukan masailul fiqhiyah yang tidak kita ketahui, dan hati kita, mata kita tuh menjadi gembira karena mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Soalnya kenapa ya? Banyak sekali masailul fiqhiyah yang tidak kita ketahui. Nah, di Fathul Mu'in, di syarah Fathul Mu'in ya, itu bakal tersingkap itulah. Maksudnya kita bakal banyak mengetahui hal-hal baru gitu. Nah, seperti itu. Qauluhu bermula perkataan Musannif yubayyinul murada, menjelaskan ianya syarah Fathul Mu'in al murada akan maksud-maksud. Ayat yuzhiru menampakkan al makna, yuzhiru menampakkan syarah al makna akan makna al murada yang dimaksud min alfazil matni, dari lafaz-lafaz matan. Artinya syarah Fathul Mu'in itu akan menjelaskan makna-makna yang dimaksud dari lafaz matan qurratul ain. Wazalika dan bermula demikian itu yuzhirul murad makna ya, yakunu ada bibayanil fa'ili dengan menjelaskan fa'il, wal maf'uli dan maf'ul, wa marji'id dhamiri dan kembalinya domir, wa nahwi dzalik dan supama darinya itu bibayanil fa'ili gitu. Wa yutammimul mufada. Nah, mufad jadi di atas itu nggak jadi patokan ya, kalau di atas itu harokat tuh. Nah, ini mufad bidomil mim di sini tuh. Ismu maf'ulin itu adalah isim maf'ul, yakni bermaksud aku yukamilul makna, menyempurnakan ianya syarah al makna akan makna.
al-mustafada yang didapati mimma dari keterangan marro yang telah terdahulu dari nyamatan gitu. Jadi setelah dijelaskan muradnya, disempurnakanlah faidahnya gitu oleh kitab Fathul Mu'in. Wa yahtamilu dan mungkin ayyakuna oleh bahwasannya ada itu mufad masdaron mimian. Itu masdar mim bima'nal faidati dengan mana faidah. Jadi mufad itu dia isim maf'ul dan mungkin saja juga dia masdar mim gitu, maknanya faidah. Wala yakhfa dan tidaklah samar husnul zikri tabyini oleh baik bagusnya menyebutkan lapat tabyin fi janibil murabbi pada sisi murad. Artinya bagus nih ya. Di sini udah pas. Musonif menyebutkan lapat yubayin dengan murad. Terus wa tatsmimi fi janibil mufadi dan lapat tatsmim fi janibil mufad pada sisi mufad wa yutammimul mufada. Lihtiyajil muradi, alasannya kenapa sih lihtiyajil muradi? Karena butuhnya murad maksud ila kashfi terhadap terbuka wal idhahi dan penjelasan li khafaihi bagi samarnya itu murad. Kadang murad maksud itu perlu dijelaskan agar supaya apa? Tidak samar lagi. Kan kadang kita kalau berbicara suka bertanya tuh ya kan. Lu ngomong kayak gini maksudnya apaan sih gitu kan. Nah, maka butuh dijelaskan tuh kayak gitu. Nah, butuh dibuka, perlu disingkap maksud dan muradnya itu. Nah, kalau mufad ini gini. Wal mufadu salah. Ini wawnya maksudnya kalih tiaji, artinya wal mufadi gitu ya kan. Wal mufadi dan butuhnya mufad ila takmili kepada penyempurnaan wa tasmimin naqsi dan penyempurnaan kekurangan bizikri nahwi hadza qaidin dengan seumpama menyebutkan ini qaid. Artinya apa? Mufad ini adalah menyempurnakan faedah-faedah yang kurang gitu ya. Jadi faedah-faedahnya itu sudah ada, cuman dilengkapi lagi gitulah. Seperti itu, faedah-faedah tambahan lah. Contoh kayak misalkan apa namanya, kita lagi membahas kitab fikih, terus kita selingin juga ada pembahasan nahunya begitu. Itu kan namanya kan menyempurnakan pembahasan, menyempurnakan faidah yang kurang gitu. Atau kita bahas dari sisi balaghahnya nih, kayak kitab Hasyiah I'anatul Talibin ini kan dibahas dari segi nahunya juga, balaghahnya juga ya kan. Nah, ini makanya ya syarah Fathul Mu'in itu adalah menyempurnakan faidah yang kurang gitu. Setelah muradnya dijelaskan, langsunglah faedahnya disempurnakan gitu. Qauluhu bisyarhin, bermula perkataan Musonif bisyarhin, lapat bisyarhin muta'alliqun bi fathin, itu bermuta'alliq kepada lapat bi fathin qabla ja'lihi, sebelum menjadikannya lapat fathin alaman sebagai isim alam. Jadi di sini nih. Nah, di sini. Wasammaituhu bi fathil mu'in bi syarhi qurratil ain. Nah, bi fathi dia bermutalaq terhadap sama itu. Nah, bi yang ada pada lafaz bi syarhi dia bermutalaq kepada lafaz bi fathi sebelum menjadikan lafaz al-fathi itu sebagai isim alam. Nah, bila mana sesudah menjadikan lafaz al-fathi isim alam, maka ba yang ada pada lafaz bi fathi itu dia tidak termasuk dalam nama kitab gitu. Maka fathunya itu dia jadi mubtada, bi syahrinya itu dia jadi khobar. Nanti bakal dibahas bahasan di bawah gitu. Wa ma ba'dahu, dan pun sesudahnya menjadikannya lafaz bi fathi sebagai isim alam, fahuwa maka bermula ba yang ada pada lafaz bi syarhin juz'u alamin, itu adalah bagian dari alam. Fala yata'allaqu bi syai'in, maka ia tidak bermuta'alaq, berkaitan dengan sesuatu apapun. Nah, jadi asalkan dia kan bermuta'alaq pada lafaz bi fathin. Bila mana ini sudah dijadikan isim alam nama kitab ya, banyak sudah tidak dianggap gitu kan. Nah, maka bisa itu dia menjadi nama kitab gitu. Dia nggak bermuta'alaq terhadap apapun. Nah, wahadzal alamu, dan bermula ini alam murakkabun itu tersusun mintis kalimatin dari 9 kalimat. Laisa tidak ada minha darinya itu 9 kalimat al-baul ula oleh ba yang pertama. Nah, coba kita hitung. Nah, ini nggak dihitung ya, nggak dianggap ya. Banyak pada lafaz bi fathi nggak dianggap. Fathu 1,
Al-Mu'in 2, Bi 3, Syarhi 4, ya kan? Syarhi 4. Qurrati 5, Al-Aini 6, Bi 7, Muhimmati 8. Gini. Ulang lagi. Fathu 1, Al-Mu'in 2, Bi 3, Syarhi 4, ya kan? Qurrati 5, Al-Aini 6, ya. Bi 7, ya. Muhimmati 8, Ad-Din 9. Nah, kan di sini apa namanya? Tertulis disusun dari 9 kalimat, ya kan? Nah, mana nih? Tis'ai kalimatin. Nah, yang pertama itu nggak dihitung, gitu. Nah, kira saya tadi 8 guys. Saya lupa, ternyata 9 tadi. Gitu. Wakatabal Jamal dan telah mencatatlah oleh Syekh Sulaiman Jamal ala qauli syarhil minhaj atas perkataan syarah minhaj bi fathil wahab ma sesuatu naso yang telah menaskan hu akan tuma muta'alliqun itu bermuta'alliq bisa itu dengan lafaz sama itu. Nah, kalau kita lihat nanti yang ada kitab Fathul Wahab atau yang kitab Hasyiah Syekh Sulaiman Jamal. Nah, di sini nih kan tadi di awal pembahasan musannif sudah bilang ya bahwasannya musannif itu mendatangkan dari berbagai referensi yang menjadi tukilan beliau. Nah, salah satunya itu dari beliau itu menukil dari Hasyiah Syekh Sulaiman Jamal tentang masalah pembahasan ini. Nah, silakan dicek aja di Hasyiah Syekh Sulaiman Jamal. Mana Hasyiah Syekh Sulaiman Jamal itu dia membahas tentang hasyiah dari kitab Al-Minhaj, ya, Fathul Wahab. Nah, jadi di sini tuh apa namanya? Muta'alliqun bisamaituhu samaituhu bi fathil wahab bi syarhi minhajit tulab. Nah, samaituhu bi fathil wahab nih bi yang ada pada lafaz bi fathi, ya, dia bermutalak terhadap lafaz samaituhu. Nah, dia bermutalak terhadap lafaz samaituhu. Nah, wahadzihil ba'u dan bermula ini ba laisat bukanlah minal alami dari isim alam. Sama kayak pembahasan tadi Fathul Mu'in gitu. Sama kayak pembahasan Fathul Mu'in. Jadi bi yang ada pada lafaz Fathul Mu'in dia tidak termasuk dalam isim alam. Nah, itu tadi udah dijelasin ya. Nah, terus di sini bi khilafis saniyati berbeda dengan yang kedua. Kan sama itu bi fathil wahab bi syarhi gitu kan. Bi syarhi manhajit tulab. Nah, gitu. Asalnya itu bi yang ada lafaz bi syarhi dia bermutalak kepada lafaz bi fathi, ya. Sebelum menjadikannya sebagai isim alam. Bila mana sesudah menjadikannya sebagai isim alam, maka bi yang ada lafaz bi syarhi dia tidak bermutalak terhadap lafaz bi fathi. Seperti itu. Nah, fa innaha maka sesungguhnya ba minhu darinya itu bisyarhi, ya, muta'alliqatun itu bermuta'alaq bi fathi dengan lafaz bi fathi binazori dengan melihat halihi bagi hal keadaannya lafaz fathi qabla al-alamiyati sebelum menjadi alamiyah nama kitab. Nah, wa amma bin nazari li halihi ba'daha adapun melihatnya li hali bagi keadaannya itu fathi setelah menjadikannya isim alam falaisat maka tidak ada ya ba yang ada pada lafaz bisyarhin muta'alliqatun bi syai'in itu bermutalak terhadap sesuatu sama kayak tadi pembahasan di Fathul Mu'in itu. Wa hadzal alamu dan bermula ini alam nama kitab murakkabun min siti kalimatin itu tersusun dari berapa? 6 kalimat. Baik kita hitung ya. Fathu 1, Al-Wahhab 2, Bi 3, Syarhi 4, Minhaj 5, At-Tulab 6. Fathul Wahhab bi Syarhi Minhajit Tulab. Seperti itu. Wa zahir dan bermula zahirnya annahu bahwa sesungguhnya itu apa namanya? Murakkab isnadiyun itu adalah murakkab isnadi. Kan jadi pertanyaan di sini.
Ini isim alam apa? Ada murakab isnadi, ada murakab idhofi majazi, ya kan? Nah, di sini dijelaskan. An-nahu bersungguh itu murakab isnadiyun. Itu adalah murakab isnadi. Artinya mubtada dan khabar mubtada. Itu bija'li fatil wahab mubtadaan. Dengan menjadikan lafaz fatul wahab sebagai mubtada. Wa qawlu dan bermula perkataan ki musannif fi syarhi min haji tulab khabaron itu menjadi khabar. Fathul Wahab bermula kitab Fathul Wahab bi syarhi min haji tulab itu mensyarahi kitab min haji tulab, sama seperti Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bermula Fathul Mu'in, di syarhi itu mensyarahi Qurratil Ain gitu. Wa yub'idu dan jauhlah kaunuhu oleh keadaan yang murakab idhofian itu murakab idhofi au mazajian atau irakab atau murakab majazi seperti itu. Jadi jauh tuh dari murakab majazi dan idhofi seperti itu. Murakab idhofi itu seperti apa? Seperti mudhof dan mudhof ilaih. Contoh gulamu zaidin. Nah, patokan itu dhammus min ila ismin bi qasdi takhsisi atau ta'rifi, mengumpulkan satu isim terhadap isim yang lain dengan tujuan maksud taksis, mengkhususkan. Gulamu zaidin gitu ya. Gulamu zaidin. Nah, kalau murakab majazi ya, itu dia itu apa namanya? Ja'al ismaini bimanzalati ismin wahidin, menjadikan dua isim pada tempat isim yang satu. Seperti contoh ba'lun bakun kan dua isim, jadikan satu kalimat ba'labak gitu kan. Qauluhu bermula perkataan ki musannif wa ana as'alu ilaih wa ana as'alullaha al-karima ya kan, al-mannana ayya umma isi tadi wa ana as'alullaha al-karima al-mannana ayya umma al-intifa'a gitu kan, bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwani. Nah di sini qauluhu wa ana as'alu kudima didahulukan al musnadu ilaih oleh musnad ilaih qasdan karena bermaksud ditaqwiyatil hukmi untuk menguatkan hukum, wa ta'kidihi dan menguatkannya hukum bitaqarruril isnadi dengan mengulang-ulang isnad. Nah jadi begini, musannif mendahulukan musnad ilaih karena maksud untuk menguatkan hukum dengan berulang-ulang isnad. Nah, yang dimaksud dengan musnad ilaih itu mubtada dan juga fa'il. Pertama, as'alu ya, lafaz as'alu itu diisnadkan kepada fa'il. Kan as'alu kan fi'il mudhari', fa'ilnya ana. Nah, diisnadkan kepada fa'il yaitu ana. Kemudian fi'il dan fa'il dia diisnadkan lagi kepada ana yang ada sebelum pada lafaz as'alu. Nah, jadi di sini musnad ilaihnya diulang dua kali. Tujuannya untuk apa sih? Litaqwiyatil hukmi wa ta'kidihi, untuk menguatkan hukum, bitaqarruril isnadi dengan mengulang-ulang isnad. Nah, menunjukkan bahwa di sini musannif benar-benar sendiri memohon kepada Allah seperti itu. Fazalika dan demikian pula itu mazkur li'annahu karena sesungguhnya musannif lama di saat madaha memuji musannif tasnifahu akan karangannya, syarahnya musannif bi annau dengan bahwa sesungguhnya itu tasnif mufidun itu memberikan faedah, wa annau dan bahwa sesungguhnya itu tasnif yubayyinul murada menjelaskan ianya tasnif al murada akan murad, yutammimul mufad gitu kan, wa yuhassilul maqasid wa yubrizul fawaid. Nah, pada saat musannif memuji karangannya sendiri, karena maka ada musannif mazonnata tawahumil i'timadi itu menjadi tempat prasangka fi hausulin naf'i pada hasilnya bermanfaat alaihi atasnya itu kitab, faqwa maka menguatkan musannif as-su'al akan permintaan akan ini permintaan ana as'alu daf'an untuk menolak lihazal ihami bagi ini iham prasangka. Nah, jadi di saat musannif memuji kitabnya itu ya dengan fahadza syarhun mufidun ala kitabi musama bikurtil aini
bi muhimmatiddin, ya kan, yubayyinul murad, terus juga lanjut sampai akhir. Nah, itu menjadi tempat prasangka bahwa yang mendatangkan manfaat itu musonib, bukan Allah. Nah, itu menjadi tempat prasangka kayak gitu tuh. Nah, makanya musonib di sini mengulang-ulang musnad ilaih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk daf'an lihazal ihami, untuk menolak prasangka bahwa yang menghasilkan manfaat itu musonib. Menolak tuh musonib di situ dengan mendatangkan dua musnad, ya, mengulang-ulang musnad ilaih. Wa ingkana, dan sekalipun ada musonib dan itu jauh. Ya, maksudnya itu jauh dari hal demikian ini, ya kan. Musonib itu jauh dari misalkan sombong, ya kan, seakan-akan tuh musonib menjadi tempat prasangka musonib sombong gitu, padahal musonibnya jauh dari kata seperti itu, takutnya aja jadi tempat prasangka seperti itu. Makanya musonib mengulang-ulang musnad ilaih gitu, tujuannya untuk ditakwitul hukmi wa ta'kidihi bitaqarrul isnadi, ya, menunjukkan bahwa musonib benar-benar berdoa, ya, kepada Allah, wa ana as'alu, ya, benar-benar berdoa sendiri kepada Allah. Seperti itu. Nah, benar-benar berdoa kepada Allah ayya umma al-intifa'a gitu kan. Agar bahwasannya meratakan Allah al-intifa'a akan kemanfaatan bihi dengan itu kitab lil khassati bagi orang yang khusus wal ammati dan orang yang umum minal ikhwani dari saudara-saudara. Nah, ini bukan intifa'u ya, tapi al-intifa'a. Jadi maf'ul ayya umma. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya, kesimpulannya, tujuan musonib mengulang-ulang musnad ilaih yaitu untuk menolak prasangka bahwa musonib yang dapat menghasilkan manfaat. Ditolak tuh oleh musonib itu prasangka seperti itu, ya, takutkan menjadi tempat prasangka seperti itu bahwa yang memberikan manfaat itu Allah, bukan musonib. Makanya didatangkanlah wa ana as'alullaha al-karim al-mannana ayya umma al-intifa'a bihi lil khassati wal ammati minal ikhwan gitu. Wazakara, dan menyebutkan Syekh Ibrahim bin Muhammad fil Atwali dalam kitab Al-Atwal min wujuhi taqdimi, dari alasan bolehnya takdim, mendahulukan, annahu sungai takdim ya juzu boleh, ayyakuna, oleh bahwasannya ada itu takdim, ditakhsisi, untuk takhsis, menguatkan, izharon, untuk menzohirkan, di wahdati fi hadzat du'ai, untuk menzohirkan bagi kesendirian musonib fi hadzal du'ai, pada ini doa, wa adami musyarokin, dan tidak bersekutu lahu bagi musonib fihi, padanya itu doa, bitakmini, dengan ikut mengaminkan, liyasta'tifa, agar supaya memancarkan karunia, ya, bihi dengannya doa, faka'annahu, maka seolah-olah musonib qala berkata fi asna isu'ali, pada pertengahan doanya, ilahi, wahai Tuhanku, ajibni, ijabahlah olehmu, kabullah olehmu ni akan aku, warham, dan sayangilah olehmu, wahdati, akan kesendirianku, wanfirodi, dan kesendirianku, anil a'wani, dari penolong. Nah, di sini menyebutkan musonib Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Asfaraini dari alasan mendahulukan musnad ilaih. Boleh mendahulukan musnad ilaih karena tujuan takhsis, mengkhususkan. Nah, khusus musonib saja yang meminta kepada Allah. Di sini musonib ingin menjelaskan bahwa musonib benar-benar memohon sendiri dalam berdoa dan tidak ikut mengaminkan orang lain. Jadi orang lain itu nggak ikut mengaminkan pada itu doa. Nah, musonib menyatakan wa ana as'alullaha. Kenapa alasan musonib berdoa sendiri? Karena untuk mendapatkan kelembutan karunia, liyasta'tifa, agar supaya mendapatkan kelembutan karunia Allah gitu kan. Dalam berdoa mungkin saja maknanya untuk menarik perhatian Allah, bahwa musonib berdoa sendiri, maka seolah-olah musonib itu berdoa seperti ini, ilahi ajibni warham wahdati wanfirodi anil a'wani, gitu kan. Ya Allah, aku benar-benar sendiri, tak ada penolong, maka bantulah aku. Nah,
Itu adalah makna daripada pengulang-ulangan musnad ilaih. Nah, ini masuknya ke ranah ilmu balaghah. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, musonib itu mengulang-ulang musnad ilaih itu tujuannya untuk menolak tawahum, ya, menjadi tempat prasangka bahwa musonib yang menghasilkan kemanfaatan, ya, itu untuk menolak prasangka seperti itu, ya. Dan yang kedua juga untuk menunjukkan kesendirian musonib dalam berdoa, gitu kan, untuk menarik perhatian Allah. Ya Allah, saya benar-benar sendiri dalam membuat ini kitab, ya Allah, maka oleh karena itu ya Allah, ya, sayangilah kesendirianku, tidak ada penolong selain Engkau ya Allah, seperti itu. Nah, itu ya, unzur as-sa'dah, lihatlah olehmu as-sa'dah, akan kitab as-sa'dah wa hawasyihu, dan hawasyihinya itu as-sa'dah gitu. Intaha, wallahu a'lam bishawab.